Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang baik ini. Tibalah waktunya bagi kami membaca Alkitab firman Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan menyapa kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita sesuai kalender gereja kita hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal yang kelima. Bacaan kita ayat 1 sampai 13, tapi saya hanya membaca beberapa bagian dari firman Tuhan ini. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami digadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ayat yang keempat, juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini adalah saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Sedemikian pembacaan Bapak Ibu. Kita tahu Nehemia adalah pejabat di istana Raja Persia, Artasasta. Ia bertugas menyediakan dan menyampaikan anggur kepada raja. Tugas seperti ini hanya diberikan kepada orang yang dipercaya, sebab sangat berhubungan dengan keamanan dan keselamatan raja. Nah, oleh karena itu Nehemia adalah orang yang dipercaya oleh kerajaan untuk melayani raja. Sebagai seorang pejabat yang tahu dari mana ia berasal, ia menerima berita dari Hanani yang di Yehuda. Dari Hanani, Nehemia mendapatkan kabar tentang keberadaan Yehuda, khususnya bait suci dan tembok Yerusalem yang hancur. Mendapat kabar seperti ini, Nehemia sangat sedih. Ia menangis dan meresponnya dengan berkabung selama berapa hari sambil berdoa. Ia mengaku dosa, juga dosa umat Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan atas bangsanya. Berita diterima oleh Nehemia pada bulan Kislev atau kalender Romawi antara bulan November dan Desember. Selanjutnya setelah bulan Nisan atau antara Maret dan April, ketika bertugas melayani raja di istana, ia masih juga dalam keadaan yang sedih. Raut sedih itu menimbulkan pertanyaan dari Artasasta. Dan dengan jujur dan apa adanya Nehemia mengungkapkan kesedihan serta permohonan jika raja berkenan supaya ia diutus ke Yerusalem. Dan juga memohon supaya diberikan surat dari raja demi kelancaran tugasnya di Yerusalem. Dalam tugas membangun kembali Yerusalem, ya, dari bacaan kita hari ini, kembali lagi Nehemia diperhadapkan dengan pemandangan yang menyedihkan. Nehemia melihat, mendengar keluhan umat Tuhan yang tertindas, yang mengalami kelaparan, penderitaan, bahkan dijual sebagai budak oleh sesama umat Tuhan. Dan bahkan kehilangan semua sumber kehidupan mereka seperti kebun, ladang, dan seterusnya karena telah dikuasai oleh orang lain. Menyaksikan semua derita yang terjadi di tengah kehidupan umat Tuhan pada masa yang sangat sulit karena mereka sedang membangun kembali Yerusalem, Nehemia sangat marah.
Ia merespon dengan mengumpulkan semua penduduk Yerusalem dalam sidang yang sangat besar, menggugat dan mengingatkan semua penduduk Yerusalem yang berlaku tidak adil, yang berlaku buruk, dan mengajak mereka supaya sehati, sepikir, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ia meminta supaya mereka menghentikan semua perbuatan yang menyusahkan sesama umat Tuhan, dan mengajak mereka untuk kembali lagi hidup sebagaimana semestinya sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks ini memang melaporkan apa yang menjadi tindakan Nehemia atas umat Tuhan. Tetapi teks firman Tuhan ini juga adalah ajaran bagi kita pada masa yang sukar seperti sekarang ini. Sebagai orang yang percaya, hendaklah kita mempunyai kepedulian terhadap sesama kita yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mungkin ada sesama kita yang dalam pergumulan oleh karena keperluan kehidupan hari lepas hari. Biarlah sebagai sesama anak Tuhan, kita tidak menambah pergumulan mereka. Bahkan sebaliknya, biarlah kita bahu-membahu bergandeng tangan untuk saling menolong, saling membantu, saling menopang, mendukung satu dengan yang lain. Sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini, sebagai jemaat Tuhan, kita lagi menerapkan ajaran kasih dari Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus, yang telah mengasihi kita di kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini, dan kiranya lagi oleh anugerah kita dapat membantu, menolong, menopang satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab firman Tuhan lagi mengingatkan dan menolong kami untuk menjalani hidup dengan baik di tengah-tengah masa yang sukar, dan biarlah juga kami menjadi jemaat Tuhan yang peduli satu dengan yang lain. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.